Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah
فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya adalah anugerah lisan. Dengan lisan atau bahasa kita adalah lidah, kita bisa membaca Al-Qur'an. Kita bisa membaca Al-Qur'an yang mana dengan satu hurufnya Allah Subhanahu wa taala ganjar kita dengan 10 kebaikan. Maka betapa banyak Al-Quran, ayat-ayat yang kita hafal, ayat-ayat yang kita baca dengan melihat mushaf, hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mungkin kita belasan huruf yang kita baca, yang dengan belasan huruf tersebut Allah Subhanahu wa taala balas kita dengan ratusan pahala. Dengan lisan pula kita dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan zikir tersebut Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari berbagai keburukan, baik keburukan yang sifatnya lahir maupun keburukan sifatnya batin. Dengan lisan kita bisa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perwujudan dari surat Al-Asr, Allah Ta'ala berfirman, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yaitu sebagai tahqiq dari wa tawasaw bil haqq, saling berwasiat di dalam kebenaran, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan pula kita bisa menyambung silaturahim walaupun berjauhan jaraknya antara satu orang dengan yang lain hanya dengan media sosial yang saat ini kita miliki. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan lisan pula manusia dapat terjerumus ke dalam dosa besar, bahkan ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dengan berbagai amalan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an tentang amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah, maka Rasulullah SAW memberi pesan, kufa alaika hada, jagalah olehmu ini, yaitu lisan kita masing-masing. Maka Mu'adz bertanya keheranan, apakah seseorang dapat dimasukkan ke dalam neraka karena lisannya? Maka Rasulullah SAW menyayangkan pertanyaan tersebut. Sakilatka ummuka ya Mu'adz, betapa ibumu merasa menyesal atas melahirkanmu. Ini karena pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang seharusnya seorang sahabat itu mengetahuinya. Maka kata Rasulullah SAW melanjutkan pertanyaan dari Mu'adz, wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim illa hasaida alsinatihim. Bukankah manusia dilemparkan ke dalam neraka jahanam di atas wajah-wajah mereka, melainkan karena hasil dari lisan-lisan mereka, panen dari buah apa yang mereka tanam dari lisan-lisan mereka. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak orang yang berpuasa, dia dapat sholat, dia dapat menjaga sedekahnya,
namun ketika lisannya menyakiti orang lain, menyebar ghibah, mencaci maki, berdusta, atau menyebarkan fitnah, maka hanya dengan satu kata yang salah saja seseorang bisa kehilangan amalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa gugurkan pahala amalan-amalan kebaikannya. Lalu bagaimana dengan ucapan-ucapan buruk yang senantiasa terlontar dari seorang muslim? Maka itu bisa membatalkan, bisa menggugurkan amalan-amalan kebaikannya dan dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah." Seorang hamba benar-benar hanya mengucapkan satu kata, min sakhatillah la yulqilaha balan, tanpa ia sadari yahwi biha fi jahannam, yang dengan satu kata tersebut dia bisa terlempar, terjerumus, tercampakkan ke dalam neraka jahannam, waliyadzubillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan bagaimana dampak baik dan buruk dari lisan kita, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang menyakitkan, dari hal-hal yang mudah terlontar dalam lidah kita, berupa kata-kata yang keji, kata-kata kotor. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik ataukah diam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini walaupun singkat, namun menjadi pedoman emas bagi setiap muslim, la siyama thalabatul ilmi, terutama para penuntut ilmu. Kita diperintahkan untuk berkata yang baik atau diam ini bukan sekedar adab, tetapi sebagai bentuk perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Jika kita tidak mampu berkata baik, maka diamlah. Al-Imam Nawawi mensarah hadis ini, kata beliau, "Famannahu annahu idza arada an yatakallam fa in kana ma yatakallamu bi khairan muhaqqaqan yusabu alaihi wajiban aw manduban falyatakallam." Maknanya adalah apabila seorang hendak berbicara, maka jika yang ia ucapkan merupakan kebaikan yang nyata, yang ia akan mendapatkan pahalanya, baik itu wajib maupun yang dianjurkan, maka hendaklah ia berbicara. Wa illam yadhhar lahu annahu khairun yusabu alaihi, apabila tidak tampak baginya kebaikan apa yang akan ia ucapkan, yang dengannya ia mendapatkan pahala, falyumsik 'anil kalam, maka hendaknya ia tahan lidahnya dari berbicara. Sawa'un dhahara lahu annahu muharramun aw makruhun aw mubahun mustawi at-tarfain. Sama saja apakah tampak baginya ucapan itu haram, ucapan itu makruh, bahkan walaupun sekedar mubah, tetapi sama kadarnya antara manfaat dan mudaratnya. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, fa'ala hadha yakunul kalamul mubahu ma'uran bitarkihi. Berdasarkan atas hal ini, terkadang ucapan yang mubah, ucapan yang awalnya boleh, diperintahkan untuk tidak diucapkan. Manduban ilal imsaki anhu, bahkan dianjurkan untuk ditahan lidah kita dari mengucapkannya. Makhafatan min injirarihi ilal muharram aw lil makruh, karena khawatir akan menyeret kepada perbuatan yang haram ataukah makruh. Wa hadza yakunu fil adah katsiran aw ghaliban, dan ini terjadi banyak dalam kebiasaan manusia atau yang mendominasi. Lalu beliau menutup dengan ayat ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang keluar dari mulut seseorang melainkan dicatat oleh malaikat yang selalu mengawasi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam auliyasut ataukah diam. Ada beberapa hal
yang hendaknya kita diam saat itu, terutama ketika emosi. Yang mana ketika emosi itu biasanya terlontar ucapan-ucapan yang tidak terkontrol, ucapan-ucapan caci maki terhadap kawannya, bahkan pernah terucap ucapan dajjal pada seorang muslim, waliyadzubillah. Maka ketika emosi memanaskan badan seseorang, hendaknya dia diam, tidak banyak berbicara. Yang kedua adalah ketika dia tidak tahu, hendaknya seseorang yang tidak tahu dia menahan lisannya untuk berbicara tanpa ilmu. Dan yang ketiga adalah ketika seseorang tidak tahu apakah yang baik ataukah yang buruk, ia pun hendaknya menahan lisannya dari mengucapkan apa yang tidak dia memiliki ilmunya di dalamnya. Aqulu ma tasma'un, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fattaqullaha ya ibadallah. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahfadhu alsinatakum minal batili wal ghibah wal namimah wan namimah fa innal abda la yaqul kalimata la yulqi laha balan yahwi biha fin nar 70 kharifan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lisan-lisan kita, karena seorang hamba mengucapkan dengan suatu kalimat yang dia tidak peduli apakah itu halal, apakah itu haram, yang dengan satu kata tersebut bisa menggelincirkan kakinya ke dalam neraka sejauh 70 tahun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, lisan adalah amanah. Jika kita menjaganya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Jika kita mengumbarnya, lisan bisa menjadi bahan kehancuran. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya lisanmu adalah hewan buasmu. Ketika engkau melepaskannya, maka engkau akan diterkam oleh hewan buas tersebut, yaitu diterkam oleh ucapan kita sendiri. Naudzubillah. Marilah kita meneladani sabda Rasulullah SAW. La yastaqimu imanu abdin, tidaklah lurus, tidaklah istiqomah keimanan seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya istiqomah. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh, dan tidak akan lurus hati seseorang, tidak akan istiqomah hati seseorang sampai lisannya istiqomah, sampai lisannya lurus. Tidaklah ia mengucapkan kecuali kata-kata yang benar dan tidak menyeleweng, tidak menyeliwang, tidak menyimpang kepada kebatilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berkata baik, menahan lisan dari dosa, dan menjadikan ucapan kita sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih alsinatana wa qulubana waj'al kalamana dhikran wa sumtana fikran warzuqna lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al hadzal balada amina mutma'innatan wa sa'ira biladil muslimina aman. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar.